warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakasirah wa nimamihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina wa maulana Muhammadin jil mu'jizatil baghirah wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zaghirah, amma ba'd. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Bapak penghulu kita, ayanda kita, dan juga akhina fillah, saudara ulun Al-Ustadz Zunaidi, dan juga pembakal kita yang mudah-mudahan dipanjangkan umur. Para hadirin dan hadirat jamaah majelis ta'lim rahimakumullah, mudah-mudahan asbab kita hadir di majelis yang mulia ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mencurahkan rahmat ridhanya kepada kita di dunia sampai ke akhirat, sehingga kita diselamatkan oleh Allah dan dimasukkannya ke dalam surganya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, di pertemuan kita yang lewat kita sudah mulai membaca kitab Darun Nafis, mulai mukaddimah, yaitu sampai waqtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal qurama. Waqtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal qurama, dan memilih ya Allah, dan memilih ya Allah pula daripada mereka itu akan segala yang zahid dan yang hakim dan yang karim. Jadi Allah memilih akan mereka itu hamba, dijadikan sebagai ulama, dijadikan sebagai ulama, dijadikan sebagai zahid, dijadikan sebagai hakim, dan dijadikan sebagai karim. Jadi sudah Allah memilih, ini namanya adalah orang yang dihususakan. Ada semua. Kayak pian yang hadir di majelis taklim, piannya adalah orang pilihan, dipilih oleh Allah khusus yang bisa hadir di majelis ini. Jadi pian bersyukur dipilih Allah menjadi orang yang khusus, dihususakan Allah, kita ini bisa hadir di majelis yang mulia. Adapun orang yang kada dipilih Allah, mereka kada mau ke majelis ini. Kira-kira hakun sugihkah? Hakun bisa ke majelis kah? Keduanya pulang. Lalakiannya anak dua terus. Makanya kita nilai, walaupun harta banyak, berlimpah ruah, kemuliaan diberikan Allah itu lebih penting daripada harta. Di mana kemuliaan? Allah memberi kemuliaan
bukan kepada semua hamba-hambanya, tapi adalah salah seorang atau mereka yang dikhususkan, yang dipilih oleh Allah, diberi kemuliaan sehingga menjadi mulia. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang suka ke majelis. Jujur jawablah, aku pernah jujur lah. Ujar Pak Polisi, bila jujur bisa aku bantu. Bantu ke mana? Mandurung nggak dalam penjara. Pian merasa untung ada di majelis ini. Biar ada makanan. Untung juga. Betul. 10 aja menjawab. Makanan jadi tahi, air dibuang menjadi kencing, ya kan? Harta yang kita dapatkan dalam dunia, dia tidak ikut ke dalam akhirat, dia tinggal dalam dunia, dan kita pasti akan berpisah dengan mereka. Pasti kita akan berpisah dengan mereka. Ujar Jibril, ya Muhammad, silakan engkau menyayangi siapapun yang engkau sayangi, apapun yang engkau sayangi. Tapi ingat ya Muhammad, fa innaka mayyitun, bahwasanya engkau akan mati. Jujur tidak? Siapa aja kita sayangi, silahkan. Menyayangi bini silahkan, menyayangi laki silahkan, menyayangi mobil Alphard Peugeot Sport, ya kan? Mobil Kayla, mobil Aidila. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, atau dalam Quran fa innahum mayyitun, bahwasanya kalian akan menjadi mayit, yakni akan mati. Mesti berpisah kita. Makanya mencintai dunia boleh mencintai, tapi jangan terlalu. Mencintai akhirat jangan sedikit, jangan tanggung, banyak. Mencintai akhirat, bila ada majelis taklim ke majelis, bila ada orang mengajarkan ilmu yang baik, ahlus sunnah wal jamaah, tidak sesat ilmu yang diajarkannya, datangi majelis taklim. Kenapa? Kita mencintai akhirat begitu besar dalam diri kita. Kalau dunia jangan ganal mencintai. Lawan ulama kan cintai, benali, apalagi lawan guru merah. Sugih pada nang sugih biarnya dipilih Allah kalau ke majelis. Lalu Allah menjadikan, dia memilih seorang hamba, memilih mereka itu akan segala yang zahid. Artinya yang zahid kurang nang zuhud. Zahada yuzahidu, yang zuhud. Apa artinya zuhud? Jangan salah paham. Juhud bahasa Banjar, bila ada yang orang juhud, bila ada bini orang emas juhud, bila ada orang bersalawat juhud ke bawah. Itu bukan itu. Artinya zuhud ini tahulah, inya kada terlalu memikirkan dunia, kada rakus dia untuk mengambil dunia, inya seadanya aja, seadanya aja. Bila dapat duit 100.000 hari ini, alhamdulillah, kada pusing. Berjualan pintul berkeliling dapat 10.000, kada pusing. Inya zuhud.
Bila sampai waktunya sembahyang, bila ajan asar tiba nya berjualan, berhenti berjualan sebentar, sembahyang. Ini ada mikirkan dunia itu yang penting sudah berjualan, dapat banyak sedikit, dan dia mengerjakan ibadah sedikit banyak, ia tetap bersyukur kepada Allah seadanya dia. Bahkan kada mau cinta lawan dunia rujutnya. Makanya ulun tiap hari siang malam itu ulun tolong aja. Bila datang rezeki banyak syukuri, belinya kadada berdiam. Ya kah? Begini seikum, alhamdulillah syukuri. Bila bersyukur, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, niscaya aku tambah. Siapa yang berjanji? Allah yang berjanji. Bila kita bersyukur, maka Allah tambah. Begini seikum, dapat seikum begini syukuri, bertambah menjadi 2. Tambahannya itu apa? Bisa jumlahnya bertambah duit tadi, bisa juga keberkahannya bertambah walaupun jumlahnya kada bertambah. Dua-duanya bertambah. Nya kada mencintai dunia. Siapa Nabi yang menanamkan zuhud dalam dirinya, maka dia akan memetik hasilnya. Hasilnya apa? Orang zuhud itu akan dimuliakan. Dia memetik kemuliaan. Bila kita zuhud, menanamkan diri kita di zuhud, kada terlalu mencintai dunia. Oh, seadanya saja Allah memberi, alhamdulillah. Yang penting beribadah, kuati lawan Allah. Di manakah kita beribadah? Tengah hutan kah? Dalam kamar kah? Di manakah kita beribadah? Dunia kita mencari, tapi kada terlalu mencintai, seadanya aja sudah wujud ini, maka akan memetik kemuliaan. Di antaranya siapa? Wali Katum. Tahu Wali Katum lah? Tahu dah? Hah? Wali Katum tahu dah? Nah, Tabu Darat, Pantai Hambawang. Wali Katum itu ulama tasawuf, dia wali Allah, zuhudnya luar biasa, pakaian-pakaian biasa, belenya pagi tulah ke hutan, sehari kena suri datang ke rumah, ada 2-3 hari hanya datang ke hutan, basawa tas di belakang halus tasnya, dan dibawa apa orang kada tahu. Kahutan apa digawinya? Bagawi ka mana pangpun kayu kada. Wali Katum beribadah bahwa dalam hutan kada memikirkan dunia lagi. Dini ada, anak ada. Orang kampung kada tahu pada Wali Katumnya adalah wali. Dikira orang biasa, belenya ke hutan pagi suri datang, dikira begawi di hutan, padahal orang menyembunyikan ibadah. Dia beribadah kepada Allah, tidak pernah dilihat dia berjualan atau mencari dunia, mencintai akan dunia. Ke hutan aja. Kada mikirkan laginya dunia, kada tak kumpul lawan bini, rancak kada tak kumpul kada apa-apa. Ini orang Bali. Ada kita ini bila kada tak kumpul sehari aja lawan bini, pusing kepala, pusing. Bini haid seminggu, mata kipayan runtuk huban. Wali kada. Lalu kenapa ada orang Indonesia yang berdiam di Makkah, bulik inya ke kampung halaman, lalu bailang kata budarat mencari yang bernama adalah Artum Ali. Gelarnya Artum Ali. Digelar dinamai Wali Katum. Adakah ini Wali Katumnya? Di sini adakah yang namanya Wali Katum? Jurang kadada.
Amun artum ali ada. Kenapa? Pian yang batu wali. Nang batanya tadi minum di warung orang. Lalu ada orang lalu batakun kada tahu jurang ada artum ali di mana rumahnya ditujuakan usah kalian sentak kayu. Rupanya benar ini orang yang ketemu aku salat di Makkahul Mukarramah di Masjidil Haram dan tak tinggal sandal sauting. Sandalah tak tinggal sandal. Rupanya nang datang tadi kasana bilang mana mencari sendal dapat sudah rumahnya ada orangnya ada dibawa sandal ketika di Makkah dicucukakan lawan sandal wali katung tadi ini iya kah sandal pian iya aja sih padahal kada pernah ke Makkah orang lihat padahal kada tulak naik haji naik umrah kenapa ada di Makkah sembahyang. Inilah seorang wali. Awalnya dihina, tidak disenangi, tidak apa yang disayangi. Orang kada tahu, setelah tahu dia wali Allah. Orang yang datang dari Makkah tadi Indonesia bercerita dia pernah ke Mekah ketemu aku salat dan ketemu sandalnya ketinggalan sebelah. Ternyata ini sandal sidin dijudukkan pas sekalinya apa kata orang di Makkah tadi ini adalah seorang wali. Baru orang kampung tahu. Lalu dimuliakan. Kenapa? Sidin zuhud. Amun menjuhud daya itu bukan wali, wala. Kemudian Allah memilih dan yang hakim. Yang hakim ini adalah kalau zamannya pawah, ini adalah istilahnya pawah hakimun. Bermula dia nang menghukumakan orang nang menghukumakan. Kalau zamannya hukama, para orang nang ahli hukum. Allah memilih seseorang menjadi orang nang ahli hukum. Ahli hukum inilah orang tahu hukum. Ulama tahu yang pikir kayak apa jadi imam. Bila ada orang menagur, tagurannya nang kayak apa, makmum menagur imam paham menagurnya nang kayak apa, salah imam. Tak tinggal kunut menagurnya nang kayak apa. Ya kah? Kemudian apalagi rakaat kurang sarakaat imam kayak akhir sudah kayak apa pula menagurnya, makmum tahu. Imamnya tahu bila orang menagur itu namanya orang yang tahu itu adalah orang yang hukum yang tahu lawan ilmu. Sembahyang subuh itu 2 rakaat lah. Rakaat kedua bagi kita Imam Syafi'i maka kita disunatakan sunat abad dalam ilmu fikih adalah bakunut. Sini bakunut lah. Bakunut lah, sama aja. Lalu rakaat kedua imam rukuk Allahu Akbar Subhan rabbiyal azim wa bihamdihi salasa marrat 3 kali sami Allahu liman hamidah i'tidal rabbana walakal hamdu paling pendek bacaannya itu. Lalu sebelumnya sujud bakunut. Kalau kita menjadi imam Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, pakai huruf na itu jamak, memintakan semua orang yang hadir. Jangan kita jadi imam Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait itu saurangan baik di rumah lah. Nah itu kan kita, kami Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah tunjukilah kami pada orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Itulah kenapa ini tahu ini adalah orang yang hukum, orang berilmu. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran tidak sama orang berilmu lawan kada. Orang berilmu lawan kada sama. Kada sama. Tahu sini wudhu lah. Kalau di Banjarmasin, apalagi dia lebih yuk, bau wudhu tak dulu batis. Dia lebih yuk.
sini Bang? Sama. Sama kata lu baris wudu? Hah? Paham kan ini? Adik ada biu pian. Ulun dia lebih itu kan ulun asal nabi nih. Kalau almarhum guru Zudian Nur itu pasal Salasa jabatan berhubung. Kalau ulun di Mangkiriman Rantau Bujur Hilir, guru Bakri di Manarang, guru Danau di Danau, di Bitin ada majelis silim. Ulun dia lebih itu melihat orang berwudu tak berbatis nang mahutbah nang jadi imam di binian, nang mahutbah nang jadi imam di binian. Tahu di sini ini nggak ada paham, dia nggak tahu dia ada video ini bisa kalahin. Pian baudulah wajib dulu beserta niat. Karena kalau mengatakan dia ada biu baudu terlalu batis nyata air baudu bukan baniatnya, bukan membahasnya badahulu terlalu batis badulu benjak maulah wajah di bawah batis batis badulu benjak itu baudu dunailah sama yang kita mau batu dia lebih babinian inya sudah babini ini kan salah paham nih ayanda jadi kalau boleh juga tuh imam yang buruk jangan diikuti. Ini misalnya nih kan rakaat kedua sembahyang subuh Allahu Akbar, ini lutut ini nah dikendurkan laki-laki, bibinian nah ini dikencangkan katiak ditutup, lelakian dibuka. Jadi lelakian serba membuka, bibinian serba menutup. Lah, lelaki ini serba membuka, bibinian menutup. Itu sudah fitrah dalam penghidupan, dalam sembahyang hukum itu. Nah, dikendurkan lutut lelakian dibuka nah. Lah, kamu bincong. Bincong boleh menutup, boleh membuka. Kayaknya lelakian binian kita tahu. Binian barang binian ke lelakian, barang lelakian binian. Kamaluan dua unsa. Nah, sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ini rukuk nilai sunat rata balakang. Dalam kitab fikih, andai kata diletakkan papan, satu papan di atas belakang orang rukuk, di atas papan diletakkan telur, saking ratanya telur tadi tidak jatuh ke depan, tidak jatuh ke belakang, itu rata namanya. Ini kata rukuk subhanallah, mentang-mentang ada bibinan lewat. Sami Allah Rabbana. Lalu imam tadi kada ingat bakunut dalam sembahyang. Sunat itu ada dua bagian, sunnah hayat, sunnah abaat. Sunnah hayat tatingga tidak sunat menambah susahwi, tapi kalau sunat abaat tatingga sunat sebelum salam, habis membaca tasyahud akhir dan salawat, maka sunat dia sahwi. Berapa kali sajadataini, dua kali sujud, dalam sujudnya dia membaca subhana man la yanamu wa la yasu. Lalu imam kada ingat baca kunut Allah bayana turun subhanallah dari belakang bagana imam Allahumma di nabi. Ini kada hukum namanya, kada ahli hukum. Semestinya orang menakur tadi tahu aja orang menakur, cuma kenapa imam kada naik? Lalakian dalam menakur imam salah subhanallah. Kalau bibinian menakur imamnya salah, makanya menapuk tangan sekali badiam, dua kali badiam, tiga kali badiam. Itu paham imam ada kesalahan. Kalau imamnya ahli hukum, dah sekali bertahan. Ini binian nih, dua kali bertahan, tiga kali kada boleh cepat. Boleh batal.
Tidak boleh 3 kali bergerak dengan sengaja, tidak boleh. Lalu bayar turun nana sujud, subhanallah, naik, mentah dihukum. Ini kada subhanallah, tahu dia menakur, Allahumma hdina fiman hadait. Mampunya 4 di belakang kainnya, sepaki diburit teneng. Inya kada tahu dihukum. Jadi kada kau orang jadi imam, kada kawa orang di belakang imam kalau kada berilmu. Bila kada berilmu kena makmum kada berilmu di belakang, pas duduknya berdirinya tempat lawan imam, imam batal kayak apa cara mengganti dalam sembahyang, imam salah kayak apa menagurnya. Nah, jadi imam makmum yang di belakang nih dan imam makmum kami wajib berilmu lah. Jangan yang di belakang ahli kuntau, imam salah, bayar maju kayak kuntau, berkuntau. Nah, ini ada hukum. Dan Allah memilih ketika itu dan yang karim, karim ini wal kurama. Tadi adalah waktara aidan, dan memilih Allah aidan pula minhum daripada mereka azhuhada akan orang yang zuhud, jadi maf'ul bih wal hukama, dan atap kepada zuhada maka barisdanya nasab, hukama'a hanya nasab juga, wal kurama'a atapnya pulang al kurama'a. Jadi Allah memilih orang nang karim, nang mulia. Kada gampang kalau orang sudah dipilih Allah menjadi orang nang karim, nang mulia itu. Kayak apa aja orang yang menghinakan sidin kita tahu hina, ya kan? Wa innahu la yadhillu mawwalai, tidak bisa hina, tidak ada yang bisa menghinakan, dan Allah tidak akan menghinakan orang yang dimuliakannya, ya kan? Wa innahu la yadhillu mawwalai, artinya orang nang apa nih tidak bisa dihinakan, orang yang dijadikan Allah mulia. Kayak apa aja orang yang menghinakan, kalau Allah memuliakan tata pailinya, artinya walait, menjadi mulia. Jadi kita jangan takutkan beribadah, kita jangan minta muliakan. Kita jadi ulama, orang memuliakan kadakah? Kita hidup berjalan seperti air yang mengalir, terus dia berjalan, kita mengikuti seperti air yang mengalir aja. Kita jadi ulama, jadi manusia, kayak apa kalau sugih kadakah kita, terserah orang memuliakan kada, yang penting urusan kita lawan Allah. Kalau mereka sudah baik, orang memuliakan kita, kita jangan sombong. Orang menghina kita, kita kada sakit hati. Wajar orang menghina kita, kita memang adalah orang menghina, banyak kesalahan. Nah kayak ulun nih, hanapian cium tangan, kada sombong ulun, malah takutan kalau pinah hingus menimpil atau serupian tak apit utas ulun, sampelah bibir himpah. Kada dicium, kada apa-apa, karena ulun kada pantas dicium, karena ulun sedikit beribadah, ilmu sedikit. Nang alim itu adalah Allah Ta'ala, nang mulia itu Allah Ta'ala, nang kedua Nabi Muhammad. Sedangkan kita ini kada apa-apanya dibanding dengan Nabi Muhammad. Kita kami aja berbau kami kita, Nabi Muhammad kaminya itu berbau harum laksana, bahkan lebih daripada minyak harum kasturi atau misik. Kaminya Nabi Muhammad tuh harum dia. Coba bayangkan di salawat 10 ada Nabi berjalan kada kapanasan karena awan melindunginya. Kamana berjalan Nabi awan mengiringi. Nabi berjalan lalat kada menghurung. Lalat kada menghurung. Apalagi Nabi bila bakami bahira, bila wadah kada ada menanai, maka kami Nabi dan tahi Nabi kita Muhammad akan habis ditiup oleh angin. Bendanya tidak ada kalau wadah kada ada menanai.
seorang dia kayak tahu barangnya kayak panggalangan. Ada sedikit cerita, kita pelan-pelan tapi pastilah jangan begitu baca betarus saja seminggu tamat. Nah, setelah Nabi selesai peperangan, pulang Nabi dengan sahabat dan umat. Lalu karena zaman dahulu itu mobil kadada, kendaraan hanya dua, unta lawan kuda. Dan unta sangat setia menjadi tunggangan Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat, masuk surga binatang ke dalam surganya Allah adalah diantaranya unta. Yang kedua, kitmir, artinya anjing Ashabul Kahfi. Karena cinta dengan Ashabul Kahfi, maka kitmir ikut masuk surga bersama Ashabul Kahfi. Unta kenapa masuk surga? Karena setia lawan Nabi, menjadi tunggangan Nabi, melayani Nabi, karena hatinya cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Termasuk adalah burak, orang yang cinta lawan Nabi. Lalu kalapahan sahabat lawan Nabi. Ya Rasulullah, kita bertahan, kami kehausan ya Rasulullah, air kadada lagi dijangkit ya Rasulullah, dijangkit banyak. Ada depan nggak itu lagi jam kita dah, belum jam nambah itu. Duduk Nabi lawan sahabat umat. Ujar Rasulullah, ya sahabatku, wahai umatku, carilah kalian air, berpencarlah di mana ada air, ambil minum. Kalau banyak kabari bagi dengan teman-teman yang ada. Kehausan Nabi. Coba bayangkan. Nabi berjuang untuk agama Allah, meninggali untuk umatnya sampai ke akhir zaman, sampai kita merasakannya. Bagaimana perjuangan Nabi? Nabi berjuang luar biasa. Di samping tengah malam berdoa untuk umatnya, kemudian beliau berperang, ikut berperang di Jabal Uhud. Beliau perang Uhud sampai gigi geraham beliau patah karena dilempari dengan batu-batu, mau dipanah. Nabi, ternyata sahabat yang menahan panahnya menancap di belakangnya. Kenapa? Untuk melindungi Nabi Muhammad. Jiwa raga Nabi dikorbankan hanya untuk Allah yang pertama dan untuk meninggali umat supaya selamat dunia akhirat. Masya Allah. Makanya dijaga, Islam dijaga. Kasihan Nabi memperjuangkan kita. Ini masjid ini dijaga, diisi lah. Majelis kada majelis kah, malam kada majelis penuh lah, jangan majelis penuh. Karena tanda kiamat itu nanti masjid itu bangunnya megah-megah, mewah, tapi isinya di dalam kada ada. Banyak kayak guru aja kopi yang putih, teh cacat. Hati-hati. Nabi sholat berjamaah beliau, apalagi sholat subuh lebih afdal daripada sholat yang 4 waktu. Walaupun bilangan rakaatnya berapa sholat subuh, rakaataini 2 rakaat, maka siapa melaksanakan sembahyang subuh afdal, pahalanya ganal, apalagi secara berjamaah, maka lebih besar daripada sholat yang lain. Yang nomor 2 yang lebih besar pahalanya berjamaah, sholat isya yang nomor 2. Maka subuh di tengah turunlah. Anak bulu di sungai kalau bina buaya menyambar. Ihai mencari air, kada dalam dapat saikung aja dapat. Lalu nang saikung dapat daripada suatu wadah yang kecil, airnya bersih, jernih, airnya berbau harum seperti minyak harum kasturi. Lalu dia minum airnya yang bersih tadi, yang harum tadi, nikmat luar biasa. Sangat nikmat dia minum. Ialah kurang dengan Nabi. Ya Rasulullah, alhamdulillah, haus ulun hilang, dahaga ulun hilang karena dapat air pada sewadah ya Rasulullah. Di mana engkau mendapatkan, kata Nabi? Ulun mendapatkan di sana ya Rasulullah. Masya Allah ya Nabi, alhamdulillah.
itu adalah air kencingku. Sewaktu aku kencing, kutanai dengan wadah. Dia berbau harum, dia jernih. Itu kencingku, kata Nabi. Kata yang meminum tadi, kencing pian kayak Rasulullah. Maka kata minum saja Rasulullah, nikmat Rasulullah. Iya, kencingku bau harum. Kalau kita kencing, apalagi makan jaring, masuk rumah sakit. Lalu Nabi berkata, ya sahabat-sahabatku, ya umat-umatku, dengarkan kalian, saksikanlah. Ini teman kita, sahabat kita, dia telah meminum air kencingku yang berada pada suatu tempat wadah yang kecil. Dia minum, hilang dahaga. Ketahuilah kalian, siapa yang dapat meminum air kencingku, maka kuharamkan api neraka memakan, membakar badannya. Siapa yang dapat meminum air kencingku, kata Nabi, kuharamkan api neraka membakar badannya. Masya Allah. Jangan air kencing orang itu jual beri dia belum bagi. Jadi bilang majlis minum setrum dulu punya. Cuma kada. Nah, kampung dulu ini kalau kencing minum dulu bau. Namanya mani, yang putih itu aja. Nah. Ya Allah. Tersentuh kulit Nabi, kulit kita diharamkan api neraka membakar badan kita karena kulit kita pernah bersentuhan dengan Nabi. Lalu bagaimana guru Nabi tidak ada, Nabi Muhammad sudah wafat, bagaimana kita yang menyentuh beliau? Caranya ada. Nabi mengatakan apa? Man akrama aliman faqad akramani wa man akrami faqad akramallah. Siapa yang memuliakan akan ulama, maka sama memuliakan aku, kata Nabi. Siapa yang memuliakan aku, kata Nabi, di dunia karena memuliakan ulama, maka dia adalah sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis lain, man safa aliman faqad safahani. Siapa bersalaman dengan alim, sama bersalaman dengan Nabi. Makanya orang banyak bersalaman dengan alim tuh. Pada but orang bersalaman supaya bersentuhan lawan tangan ulama sama bersentuhan lawan tangan Nabi. Ulamanya bukan Nabi, karena mereka adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah mewaris para Nabi. Ya Allah, pantas saja Bapak Rasulullah duduk di jalan, bila liwat majelis ilmi waktu hidup disalami tangan majelis ilmi, isok itu pulang disalami pulang tangan majelis ilmi. Nang lain kita orang sini duduk menunggu mualim hasil ilmi waktu hidup, kan buku basirin di dekat batu kalam ayat dicium dah baru tangan sirin besar di dua dikutuk keberkahan. Biar kada pintar amun keberkahan ada waktu belajar, bahagia melawan guru, ikut lawan guru, besar alim, besar jadi. Biar pintar. Nah. Jadi biar untungnya menjadi orang karim, menjadi mulia. Karena ke majelis taklim Allah memuliakan biar, malaikat memintakan ampun dosa biar, malaikat berhamburan di atas masjid kita. Waktu pian berjalan dari rumah, bahkan belum keluar rumah, malaikat menunggu depan rumah mengantarkan pian ke majelis taklim. Kenapa mereka menjaga? Allah menyuruh, ya malaikat, jaga orang yang berilmu, sampaikan ke tempatnya, pulangnya jaga. Allah jaga kita, disuruhnya para malaikat. Kenapa? Allah menyayangi orang yang menuntut ilmu, dimuliakan Allah. Wa faddala minhumul 'arifina billahi was sifati wal asma'i. Wa faddala minhumul 'arifina billahi was sifati wal asma'i. Dan melebihkan ia Allah, dan melebihkan ia Allah daripada mereka itu akan segala orang yang mengenali akan zat Allah Ta'ala dan akan segala sifatnya Allah dan akan segala asmanya Allah. Jadi nomor fadlanya lah Allah melebihkan. Berarti pun lebih itulah kita ini lebih daripada yang lain. Jadi mun dikawal kita hidupnya jangan sama lawan orang.
lebih ke atas kita dina, dilebihkan Allah, kita beribadah, kita bersedekah, kita baca Quran, kita tahajud. Jangan sama lawan orang kada beribadah, orang kada ilmu, orang kada baca Quran. Jangan, lebih baik kita ke atas pada dia. Untuk apa? Akhirat. Bencangi akhirat kita supaya lebih daripada yang lain. Biar hidup miskin, tapi untuk akhirat lebih daripada kurang. Dilebihkan Allah kita. Dengan apa Allah melebihkannya? Dan melebihkan ya Allah daripada mereka itu akan segala orang yang mengenali akan zat Allah. Lalu kita dilebihkan kawa mengenali zat Allah. Nah, ini makanya dituntut orang nih. Tapi jangan salah menuntut. Kanubuannya aja sudah tahu kita lawan zat Allah nih, kenalan Allah. Kalau selagi sesembayangan naik haji kada wajib lagi ujarnya, bacakat kada wajib lagi, 5 waktu kada wajib lagi, karena kita sudah kenal Allah. Hati-hati nih, bayar duit pulang, bayar 2,5 juta surga pertama, bayar 5 juta surga kedua, bayar 10 juta surga apa? Surga kada 8, ya kah? Misalnya nih, bayar 20 juta lebihan, pasar surga masuk ke neraka. Hakun bayar. Semestinya kita yang sudah mengenali kepada Allah, semakin kuat kita beribadah lawan Allah. Dan apalagi kita menjadi ulama tasawuf, kita zuhud, kita orang menjaga hati daripada ujub, sombong, riak dan lain sebagainya, dan kita bermarifat, lalu kita beribadah walaupun orang kada melihat, menyangka kita kada sembahyang, padahal kita sembahyang di hutan, padahal kita sembahyang dalam kamar, kada mau menampakkan lawan orang beribadah. Lalu kayak apa kita mengenali Allah? Pertama, belajar ilmunya, syariatnya belajar ilmu. Belajar ilmu mengenali Allah ini kada kau sembarangan guru, cari guru di bidang ahli dan untuk mengenal kepada Allah, dan gurunya adalah guru mursyid dan kawan membimbing lawan kita. Kada kau sembarangan. Sedangkan agama kita kayak apa? Nabi mengatakan awwaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal akan dirinya, maka mengenalnya akan Tuhannya. Pinan dua dulu lawan diri. Cari ilmu diri ini kayak apa? Nanti dikaji. Jadi mulainya dari huruf hijaiyah, 28 huruf hijaiyah. Kalau hamzah berbaris menjadi alif. Kalau inya kada berbaris, kada bergabung inya alif dan hamzah, maka 29 huruf hijaiyah. Bisa 28, bisa 29 hijaiyah. Emang ngaji huruf hijaiyah pulang? Bari lah, atau alifan alif bata, tabaris di atas ta, khabawahi tahi. Barilah, itu belajar membaca. Belajar membaca ini ada membaca dengan lisan, dengan lidah, tapi ada yang menafsirkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, bacalah uli Iqra bil amal. Qara'a yaqra'u, ya kah? Kamu dikira Iqra, baca ulimu ya Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan. Pertama, lidah bisa membaca, kemudian yang kedua, pandai-pandai membaca alam semesta dengan orang yang menciptakan. Iya, diri ini diketahui dulu. Di mana asalnya? Taulah asal dirilah. Ada si Udin, Mamu ada Udin lah. Tulak dari kandangan anak katalog dalam.
bisa pindah motor ingkal dari sampai ke gemput diraja polisi, dihentikan oleh polisi. Siapa nama kamu? Udin Pak. Dari mana? Dari kandangan ke mana kata dalam. Adakah surat kendaraan? STNK? Kadada. SIM? Kadada. Jadi ujian ng polisi tadi, amun kadada besok menuat, maka ikan kutilang. Ayo jauhin ulun kutilang pian perkutut. Ayo juga di polisi ikan kutilang, di mana asalmu? Sama Pak ya. Jangan sama-sama, di mana asalmu? Kandangannya di mana asalmu? Sama Pak ya. Bah, bisa bungong aja ya polisi ini. Ditanya seranya Pak, asalnya di bawah ibu Pak ya, di bawah mama Pak ya, yang di bawah mama juga asalnya bujur juga. Jadi ilmu marifat itu mengenali diri kita, ayah, ibu, nenek, kait sampai ke Adam. Nah kita kaji nih, ya kan? Adam, Hawa lawan anaknya, kita ayah, mama, ya kan? Ayah, kait, nenek, mama, kait, nenek menggali barataan karena nasar abah, nasar mama pasti ada dalam batang tubuh manusia. Nasar Adam ada juga pada batang tubuh manusia. Lalu ulang di situ nang segitiganya nang di atas lagi Allah, Muhammad dan Adam. Adam ada yang nafsirkan Allah dan Muhammad. Itu nang dikaji. Urgennya Bang membaca bisa pahamnya apa? Dalam doa kesandaran ilahian apa nih? Apa namanya? Ilahi bihurmati alid awal Sayyidina Muhammad, dengan kehormatan urut alid awal kejadian Sayyidina Muhammad. Itu nanti dikaji sampai 28 huruf dan 29 huruf. Kita harus mengenal Allah, bahkan kita sedapat mungkin kita mengaji supaya kita mengenal Allah dengan cara apa saja. Belajar lawan guru mursyid, lawan guru nang ahlinya. Setelah belajar kita pasrahkan lawan Allah supaya kita kawal mengamalkannya. Kalau Allah sudah memilih kita sebagai hambanya, orang yang mengenal dengan zatnya Allah, maka jadilah kita orang yang makrifat lawan Allah. Bila sudah makrifat, alhamdulillah. Cuma belum ilmu marifat tauhid dikaji juga, karena tauhidnya adalah amalan-amalan marifat. Kalau dalam kitab amal marifat karangan daripada Syekh Abdurrahman Siddiq Tambilahan, masih keluarga Datu Kalampayan, iyakah? Di situ apa? Wahdatul af'al, mengesahkan perbuatan yang banyak. Wahdatul sifat, mengesahkan sifat yang banyak. Wahdatul asma, mengesahkan nama-nama. Wahdatul zat, mengesahkan zat. Bila tahu sudah mengesahkan zat, namanya disahkan nampak ini sudah, orang itu sudah mengamalkan marifat. Hasilnya tinggal marifat kadanya. Ini kada semua orang bisa memiliki orang yang pilihan, makanya Allah memilih melebihkan. Kalau Allah memilih akan segala sifatnya, bisa kita mengenali akan zatnya Allah dan akan segala sifatnya Allah dan akan segala nama-nama Allah. Kita bisa mengenali zatnya Allah, afalnya Allah, asmanya Allah, sifatnya Allah, bisa mengenali karena Allah melebihkan kita. Kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang seperti itu. Kadang gampang lah bisa mengenali sifat Allah, zat Allah, asma Allah ini. Hanya orang yang marifat. Sambayang aja kita ngali mengalakan dia. Mbak sambayang
takut di kawan mau pulang. Ikam sembahyang apa tujuannya? Menyembah. Siapa yang disembah? Siapa yang menyembah? Nah, aja kawan bungo juga gini. Pertanyaannya itu sulit, siapa yang disembah, siapa yang menyembah? Ya Allah, kalau makam hamba, kita menyembah sebagai hamba lawan khalik, berarti ada yang menyembah itu hamba, yang disembah khalik, yaitu la ilaha illallah, Allah yang kita sembah, Tuhan kita yang disembah. Allah itu yang mana? Siapa Allah? Itu yang kita cari. Setiap nama pasti ada yang punya nama. Nggak mungkin nama ada, nggak ada yang memiliki nama. Makanya pala guru lah ya. Makanya belajar. Biarlah menghendak memalakan itu di batang tubuh manusia. Anggaplah kita bicara Adam sebelum dia dijadikan itu yang terlebih dahulu dijadikan Allah semuanya daripada yang lain terdahulu dijadikan. Bahkan 2000 tahun lagi Nabi Adam diciptakan, ini sudah ada, yaitu Nur Muhammad. Lalu Adam ini ke dalam dunia ini adalah bukti bahwa Adam ini nang muncul ke dalam dunia waktu diciptakan Adam oleh Allah. Maka nih ini bulat diciptakan, lalu ba'awak tapi kada kawa bagarak. Setelah ditiupkan roh, yang roh itu dari nurnya Rasulullah, di dalam roh itu ada sifat 7 ma'ani: kudrat, iradat, sama, basar, kalam, hayat, dan ilmu. Itu kan roh, sifat nang 7 nang dipinjami kepada kita tadi lewat roh tadi. Lalu Adam nang kada kawawa buncila karena ada sifat basar kawawa buncila, tapi Adam dibuncilakakan. Kalau buncilak lah bahasa apa buncilak nih? Adam tulah dipinjami sifat basar. Adam melihat, tapi Adam melihat membuka mata, asalnya kada membuka, tiup roh, lalu ada sifat basar melihat. Maka Adam bisa melihat karena dilihat akan. Apalagi sama mendengar, asalnya kada mendengar Adam. Batang tubuh lengkap, mata ada, telinga ada, kada kawa lupa, kada berfungsi, mayit jua, ada kawa bergerak, mata kemudian dititipkan basar dalam roh, melihat Adam matanya, bisa berfungsi matanya. Kemudian sama mendengar telinganya, kada tuli. Kudrat, kuasa Adam, bergerak Adam, iradat, berkehendak Adam, kemudian lagi hayat, hidup Adam, kemudian apalagi ilmu tahu Adam, kalam, bisa berpandir. Lalu apa terjadi? Ia lahir ke dalam dunia Adam mengucap alhamdulillah. Nabi kita Muhammad waktu lahir meluncur ke bumi dari ibu kandungnya Siti Aminah, dia bersin, setelah bersin lalu mengucap alhamdulillah. Lalu bergerak Adam, dinamakan Adam tadi nama yang mencakup segala-galanya, insanul kamil, manusia yang sempurna. Kenapa sempurna? Setelah Adam kawa bapak. Lalu ujar Nabi, bapaknya jasad adalah Adam, bapaknya roh adalah aku, kata Nabi. Bapaknya jasad adalah Adam. Adam dari tanah, kenapa 3 nasab 4? Karena tanah tadi bersyahadat, lalu api, air, angin 4 lawan tanah masuk ke batang tubuh Adam, dimasuk ke batang tubuh Adam, lalu menjadilah 4 nasar pada batang tubuh Adam tadi. Memang ingat, bapaknya jasad Adam dari tanah,
Kemudian apa? Roh dari nurnya Rasulullah. Padahal jasad lawan roh semua antum dari nurnya Nabi juga. Cuma Adam itu penampakan. Kalau penampakan lain penampakan di Pungan atau kuntilanak lain lah lain. Lalu jadilah Adam ke dalam dunia, manusia pertama ke dalam dunia Adam dengan Siti Hawa. Kemudian bangsa dan demit siapa? Dari jin adalah iblis, penasihat malaikat yang sombong, dilaknat oleh Allah, diutus ke dalam dunia juga karena dia sombong, tidak mau tunduk dengan perintah Allah, sujud dengan Nabi Adam. Padahal suruh sujud kepada Adam adalah Nabi Adam mengandung nurnya Rasulullah di dari antara kening daripada Nabi Adam alaihissalam. Lalu dikeluarkan. Iya, kita nih Adam lah, di balik Adam Allah dan Muhammad, dari nurnya Rasulullah Adam jadi batin. Lalu kita sembahyang Allahu Akbar, bersuara berpandir kau melihat ke bawah mendengar, kemudian apa? Mengangkat kuat. Ingat kayak apa kita mengesahkannya? Sifat 7. Oh, kita kuasa dikuasakan, kita mendengar didengarkan, kita berpandir dipandirakan. Kemudian apa saja kita tahu ditahuakan. Artinya bukan kita nambah ibadah, bukan kita nambah ibadah. Paham lah. Coba makam hamba, jadi sudah tahu tadi kalau kita makam hamba, kitanya hamba. Disuruh Allah sujud, suruh Allah tidak, suruh Allah apa lagi? Berdiri betul, disuruh Allah berjalan, kita nih hamba menyembah kepada orang yang menyuruh. Tapi mu sudah tahu kena, amu sudah qul wallahu ahad, Allah Maha Esa. Ada lagi pertanyaan, siapa yang menyembah dan disembah? Yang bunyinya hanya la mawjud illallah, la ilaha illallah. Kayak pasangannya kita sambung lagi di pertemuan akan datang. Karena banyak ambil hijab sudah. Kadang guru bisa sudah. Demikian Allah sampaikan, walaupun sedikit, alhamdulillah kita mengerti. Mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia akhirat, menyelamatkan diri kita daripada kemunafikan dan kekafiran. Karena bila kita menjadi orang yang kafir, menyekutukan Allah, walaupun dalam ibadah kita merasa puasa, bukan Allah yang puasa, kafir dalam kita, maka ibadahnya kadang jadi pahala, bahkan menjadi dosa. Tapi kalau kita beribadah, kita kadang merasa kita yang puasa, hanya Allah yang semata-mata yang puasa, yang melakukan kepada kita, maka itu adalah menambah pahala di dalam ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.